menyimpan kisah pilu. Negeri ini banyak mencetak sejarah, pun negeri ini banyak menghapus sejarah, membelokkan sejarah dan menulis ulang sejarah. Karena sejarah ditulis oleh pemenang, maka yang kalah akan ditenggelamkan. Ini adalah kisah tragis seorang politikus, seorang pemikir yang dijuluki Bapak Republik. Dihukum mati tanpa proses peradilan, tewas mengenaskan, dibunuh bangsanya sendiri. Tan Malaka lahir di Nagari, Pandangadan, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Meninggal dunia pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur dalam usia 51 tahun. Lahir dengan nama Sultan Ibrahim. Pada masa remaja, ia diberi pilihan oleh kedua orang tuanya. Mendapat gelar Datuk Tan Malaka atau dijodohkan dengan seorang gadis. Dia memilih diberi gelar, dan sejak saat itu Sultan Ibrahim dikenal dengan nama Tan Malaka. Tan Malaka adalah seorang pahlawan nasional, tapi karena konflik ideologi dan kepentingan, namanya dicampakkan dari buku sejarah. Pada masa Orde Baru, namanya bahkan dihapus dari daftar pahlawan nasional Indonesia. Pemikiran dan gagasannya yang dianggap berbahaya membuatnya diburu polisi rahasia di 2 benua dan di 11 negara. Ia mempunyai 23 nama samaran dan 20 tahun hidup dalam pelarian. Beberapa bukunya ia tulis dalam pelariannya. Tan Malaka adalah seorang yang sangat jenius. Dia menguasai 8 bahasa di dunia. Tan Malaka menempuh pendidikan di sekolah Hindia Belanda di Bukit Tinggi. Ia adalah murid yang cerdas. Pada usia 16 tahun, dia melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda dan mulai mengenal dunia politik dengan pemikiran komunisme dan sosialisme. 6 tahun di Belanda, beliau pulang dan menjadi guru di perkebunan teh Deli, Sumatera Utara. Pada tahun 1921, ia bergabung dengan Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto. Rekannya yang dianggap radikal dan berhaluan kiri, dianggap menganut paham komunis, membuat penjajah Belanda gerah. Pada tanggal 13 Februari 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke Belanda. Di negeri kincir angin itu, Tan Malaka pernah menjadi calon anggota parlemen Partai Komunis Belanda dan ditunjuk sebagai wakil komunis internasional wilayah Asia Timur. Kecintaannya pada bangsa membuatnya menjadi orang pertama yang menyebut kata Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dalam pelariannya pada tahun 1924, ia menulis sebuah buku dan merupakan bukunya yang paling terkenal, yaitu Menuju Republik Indonesia. Buku ini dianggap sebagai karya yang fenomenal dan melampaui zamannya. Ada sekitar 27 buku yang sudah ia tulis yang isinya menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Pada tahun 1942, setelah tiba kembali di Jakarta, Tan Malaka menulis buku Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika.